Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini adalah menerima qadha dan qadar. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang barokah manfaat, serta kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Anak-anak kelas 6 semuanya, hari ini materi kita adalah menerima qadha dan qadar. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran, anak-anak masih ingat tentang rukun iman? Ada berapakah rukun iman? Ya, ada 6, betul sekali. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Sedangkan rukun iman yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Yang kita pelajari hari ini adalah menerima qadha dan qadar Allah. Nah, untuk pembelajaran, marilah selengkapnya kita ikuti bersama. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Qadha dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran surah Al-Hadid 57, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri telah tertulis dalam kitab atau Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hadid 57. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga tidak ada yang tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Contoh-contoh qadha. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. 2. Datangnya kematian. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lain tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong
di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Arti qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesuksesan tidak datang dengan sendiri, tetapi diusahakan atau belajar dengan giat. Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Setiap manusia wajib berusaha agar dapat mengubah nasibnya. Kita tidak boleh menyerah pada kesulitan-kesulitan sebelum berusaha. Kita diwajibkan berusaha segala sesuatu yang kita peroleh tidak dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan. Misalnya, kita melihat sahabat kita menjadi juara membaca Al-Quran. Hal itu diperoleh dengan belajar dan perjuangan yang keras dan usaha yang sungguh-sungguh. Contoh-contoh qadar. 1. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato atau cerdas cermat karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Hikmah beriman kepada qadar. 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. 2. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. 3. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur, belajar terlebih dahulu. Setelah mengikuti pembelajaran tentang menerima qada dan qadar, dapat kita ambil kesimpulan antara lain. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat dirubah. Karena qada telah ditetapkan Allah sebelum kita dilahirkan. Sedangkan qadar adalah ketentuan terhadap makhluknya yang dapat dirubah dengan jalan ikhtiar atau berusaha. Nah, untuk evaluasi, anak-anak menjawab pertanyaan dari Bu Guru dan nanti silahkan jawabannya dikirim melalui WhatsApp. Pertanyaan yang pertama, apa arti qada dan qadar? Yang kedua, sebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu tadi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.